Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kita podcast santri. Ya sekarang kita kedatangan bintang tamu nih. Ini bintang tamu yang keren, hebat lah pokoknya beliau nih. Namanya siapa Ustaz? Ustaz Akbar. Ustaz Akbar. Boleh Ustaz perkenalkan diri antum sedikit ya Ustaz ke teman-teman santri yang lain nih, yang nonton nih, para pemirsa gitu, menonton di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama ana Akbar Susilo Ibu. Akbar Susilo Ibu. Oke, mungkin bisa disapa dulu Tat, buat santri-santri ya kan. Oke, buat santri-santri dan teman-teman yang ada di rumah dan ada di pondok. Salam dari saya. Oke. Ustaz, antum namanya Ustadz Akbar ya? Iya betul Ustaz. Tinggal di mana tinggal? Ane tinggal di daerah Lebak Bulus. Ustaz. Lebak Bulus. Jakarta ya? Jakarta. Antum datang ke sini katanya menghadiri mubes ya? Iya, insyaallah. Rapat mubes ya? Rapat mubes. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan sukses Ustaz ya mubes ya. Amin. Minta doanya buat untuk semuanya. Amin. Acara mubes ini semoga lancar. Sekalian nih, mumpung ada antum kesini kan rapat mubes, Ana undang antum ke podcast nih, buat biar teman-teman tahu. Sebenarnya gitu kan. Ana tuh nggak pantas di sini, Sat. Aduh, masih banyak orang-orang yang lebih hebat. Waduh. Ana tuh orang segerintir kecil orang, ya nggak pantas Sat sebenarnya di sini. Inilah sosok Ustadz Akbar. Beliau menyimpan kehebatannya, merendahnya tuh keren pokoknya. Kegiatan antum apa nih sekarang? Kegiatannya apa sekarang nih? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Sekarang ini kita lagi sibuk ngurusin pondok pesantren ya. Bukan ngurus sih, tapi kewajiban kami. Sekarang kita lagi berjihad, berkhidmah, ngurus pesantren, dan sekarang kita insyaallah nanti tanggal Oktober nanti akan ada pembukaan murid santri baru. Oh, santri baru. Darun jam berapa Sat? Pengabdian? Darun Najis 19 Karawang. Nih buat yang nggak tahu nih, Ustadz Akbar itu di sini dulu ya dari intensif tadi ya kalau nggak salah ya. Intensif dulu Ustadz Akbar di sini. Anak kenal banget Ustadz Akbar nih gimana orangnya karena kebetulan adik kelas sana juga gitu. Beliau nih jadi santrinya nggak neko-neko. Apapun tugas yang masih bisa kerjakan. Yang masih bisa digarap pokoknya. Belajarnya juga nggak neko-neko beliau nih. Nah terus santri ya biasa lah ya, ada pelanggaran gitu kan, ada pelanggaran biasa santri. Tapi beliau nih dulu diamanahkan di pengurus bagian apa? BRT ya kalau salah ya? Iya, engineering khususnya. Engineering ya. Engineering kalau yang antum tahu semua, ini dia ngurusin genset. Nanti ada kerusakan listrik bagaimana Ustadz Akbar tahu, keran Ustadz Akbar tahu, toren air Ustadz Akbar tahu. Ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan seharusnya dijalankan ya Ustadz Akbar. Jadi kita masing-masing punya moto masing-masing. Nah, motonya apa Ustadz kalau boleh tahu? Kalau kita nih ya, hidup itu ketika diberikan amanah, apalagi orang tua dan guru itu, iya betul, kita laksanakan sebaik-baiknya mungkin. Dulu kita mikir Ana itu di bagian, apabila Ana di bagian kebersihan, Ana punya cita-cita dan punya visi besar bagaimana pondok pesantren ini sebersih-bersihnya. Masya Allah, tekad Ana itu gitu. Masya Allah, benar-benar. Dan Ana di dalam hati Ana dimanapun Ana ntar ditempatin bagian apa Ane bakalan majuin melebihi orang-orang hebat terdahulu sebelum Ana. Catat ya teman-teman, dicatat tuh moto Ustadz Akbar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran. Saat dulu antum semasa santri ini ketika intensif ada nggak pikiran jadi atau bisa mengabdi di pondok yang merintis? Apakah antum memang ingin mengabdi pondok yang merintis seperti apa Ustadz? Jadi kita cerita sedikit ya. Oke, boleh. Sebelum Ana masuk pesantren itu, ini kan sekolah swasta biasa. Jadi dulu pas kita kecil, Ana itu udah berjanji kepada kedua orang tua. Ketika Ana nanti SMP itu tidak bisa masuk negeri, karena kalau di rumah Ana itu orang yang masuk negeri itu wow banget dan kayak akademiknya lebih dari. Dan untuk sisi keuangan kan nggak bayar ya.
Nah, untuk mau akhirnya alhamdulillah ala kulli hal ana nggak bisa dapat negeri. Janji ana belum bisa ditepatin tuh pas ketika masuk SMP. Alhamdulillah ketika SMP akhir ana tuh ada punya keinginan untuk masuk pondok, nggak tahu kenapa. Jadi akhir-akhir tahun SMP itu kan ujian nasional, orang pada ikut apa tuh nyari PPDB lah untuk sekolah-sekolah negeri yang lain. Tapi kita punya keinginan pengen ke pondok pengen ke pondok. Nggak tahu, pengen aja gitu. Dari beberapa pondok yang kita tahu, kita cari di sosmed ya, karena kita kan orang awam, bukan orang kayak agamis banget lah. Iya, betul. Karena kita benar-benar orang awam. Kita cari di website dan ada juga guru agama Islam ya kalau di SMP Lor tuh namanya. Kasih tahu ada namanya Pondok Pesantren Darun Najah. Nah, pokoknya Ana cari dan Ana juga dapat clue. Alhamdulillah Set. Ana pas bulan puasa siang-siang itu Set. Dari Bogor kota ke sini, Ana lihat alhamdulillah Darun Najah. Pertama kali pondok pesantren yang Ana survei. Dan di situ Ana masuk. Alhamdulillah. Ana nggak tahu punya keinginan aja. Langsung jatuh hati ya sama Darun Najah ya. Alhamdulillah. Nah, ketika antum menjadi santri nih, ada nggak pikiran nanti kayaknya Ana akan ditempatkan di pondok ngerintis nih kayaknya nih? Ada nggak pikiran seperti itu? Terbesit dari dalam hati ya. Terbesit dalam hati. Terbesit. Kayaknya nggak ada Set. Karena Ana dulu, mohon maaf ya Set. Sering ngelanggar. Sering ngelanggar, banyak sekali pelanggaran sampai asatid tuh saking kesel kepada Ana. Ini Akbar nih calon gak naik kelas katanya. Waduh. Karena saking ngelanggar ya. Jadi kagak ada terbesit untuk kayak pengen ngabdi, gitu. Pengen khidmat, pengen ngurus pondok. Itu nggak ada terbesit untuk seperti itu. Yang penting Ana lulus selesai, orang tua bangga dapat ijazah pondok, keluar udah selesai. Nggak ada terbesit untuk khidmah dan lain-lain. Terus Ustaz nih, Ana mau tanya lagi. Pertama kali antum menginjakan kaki di Darun Najah 19 nih, antum kan dipilih untuk Akbar Susilo, antum mengabdi di Darun 19 misalkan. Pertama kali perasaan antum ketika menginjakan kaki di Darun 19 apa? Pertama kali kita nginjekin kaki ya, kaget Zat. Anak kira itu pesantrennya udah ada. Udah jadilah kayak pesantren kita, tinggal kita ngikutin alur, kita ngikutin tugas dari guru-guru kita, asatid yang lain. Iya benar. Pas kita ngeliat, wow, di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Insyaallah. Dan perasaan antum gimana? Kayak tertantang atau? Ya itu Tat. Aneh punya moto ketika aneh tugasin, aneh bikin suatu prestasi yang besar Tat. Di situ. Makanya pas, wah, ini ladang untuk mencari pahala aneh. Masya Allah. Keberkahan kita mudah-mudahan dari salah satu sedikit usaha kita yang ada di pondok pesantren yang kita hikmah ini sekarang. Makanya pertama kali datang bingung Ustaz, mau ngapain gitu. Pesantren belum ada, bangunan lagi dibuat tuh kan. Bangunan lagi dibuat di sana. Pas kita datang bingung nih, apa nih tugas? Pas dulu nggak ada yang senior kita. Jadi pas kita datang nggak ada senior Ustaz. Nggak ada senior. Anak baru orang baru hikmah, tiba-tiba dilepas kira ada senior untuk membimbing Ustaz. Nah, di situ kita punya hati domhir masing-masing. Pesantren. Gimana caranya pesantren ini bisa bersilaturahmi, berjalin ukhuwah Islamiyah kepada masyarakat. Akhirnya kita ya mulai Ustaz, bermasyarakat kepada yang lain. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustaz, pertama kali nih antum di sana, santrinya berapa? Kalau ngomong santri Ustaz, kedatang kita benar-benar nggak ada bangunan, kita di situ nyari santri. Nyari santri. Masya Allah, nyari santri. Kita nyari orang-orang yang pada sekarang kan anak sekarang itu bukan kayak anak dulu Ustaz. Kalau anak dulu itu kita main BT7, main petak umpet. Jadi kalau kita ngajak sesuatu itu lebih gampang. Benar. Tapi kan dengan globalisasi ini, modernisasi ini kan anak-anak itu udah pakai gadget, pakai gadget, main HP, main buka YouTube, buka TikTok dan lain-lain kan. Itu lebih tertantang Ustaz. Karena dunia maya itu membuat anak-anak itu terhipnotis dan bikin sesuatu kewajibannya itu terlepas. Nah di situ kita akhirnya kita nyari tertantang kita gimana caranya anak desa situ setempat itu kita arahkan ke arah yang sesuai dengan seharusnya mereka jalani. Hanya
kita datang ke majelis-majelis taklim, perkenalkan diri, akhirnya dari mulai 15-16 orang itu, alhamdulillah orang-orang tertarik. Santri-santri kita, anak-anak kecil dari mulai SD, belum sekolah, sampai SMK dan SMA itu datang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sistem pengajarnya berarti antum ini ya dari majelis ke majelis ya? Majelis ke majelis. Dari kampung ke kampung. Ke kampung-kampung. Masya Allah. Tanggapan respon masyarakat pertama kali nih antum, tanggapannya respon masyarakat seperti apa sih? Alhamdulillah ya, ana di tempat situ di Karang, tepatnya di Desa Ciranggon Majalaya itu masyarakatnya Masya Allah. Mereka itu menerima kita dengan peluk hangat dan respon yang baik, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang karena ilmu itu nomor berapa? Tapi adab dulu kita punya akhlak, kita punya adab, kita belajar. Kita masih belajar adab dan akhlak itu ilmu juga. Tapi kita bermuamalah, alhamdulillah sedikit-sedikit kita punya ilmu, kita praktekkan dari pondok ke itu. Alhamdulillah masyarakat tuh merangkul kami, merangkul kami, masyarakat ya kita berjalan bareng. Kita jadi kita mikir sebenarnya itu saya berkhidmah di sana sekalian kita terjun di masyarakat. Masya Allah. Jadi kita anak pribadi ngerasain atmosfer yang ada di lingkungan masyarakat. Wah, Masya Allah, lebih dari PDPM berarti ya? Wah, itu jauh sih, jauh ya? Berat sekali. Kalau PDPM kan 2 minggu lah, 10 hari lah. Ini kan bertahun-tahun jangka gitu kan. Kita banyak tantangan dan cobaan masyarakat. Ya itulah kita sebagai khadimul umat, kita pelayan umat, kita harus terus bersabar. Kuncinya itu. Buat teman-teman nih yang nggak tahu PDPM itu apa, jadi di agenda kelas akhir, kelas 12 ada yang namanya praktik dakwah dan pengembangan masyarakat. Meskipun ada kata dakwahnya, tapi di situ mengikuti agenda yang ada di masyarakat. Betul. Dan itu agenda santri kelas 12. Sebelum lulus mereka wajib mengikuti agenda itu, dan itu adalah agenda wajib pesantren. Gitu. Jadi sudah dibekali dulu ya. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makanya hebat pesantren itu. Sebelum kita keluar ke masyarakat, kita itu digodok dulu digodok dulu ibaratkan air itu digodok dulu benar-benar matang. Keluar ke masyarakat tuh nggak kaku. Nggak kaku ya, nggak buta lah ya. Nggak buta lah. Kita bisa bukan ngebimbing ya, kita bermasyarakat dengan baik. Karena moto pesantren kita kan imamah, Iya, imamah, betul. Karena kita menjadi mubalik ke masyarakat. Makanya alhamdulillah Ana di Darun Najah ini banyak sekali ilmu yang Ana dapat. Masya Allah. Rencana nih Darun Najah 19 mau apa nih rencana ke depan nih? Bismillah, Darun Najah 19 ini alhamdulillah kemarin itu pas ketika bulan puasa, bulan yang suci ini kita sudah membebaskan lahan itu berapa kira-kira 1 hektar lebih. 1 hektar lebih, Masya Allah. Itu kita kan belum punya akses jalan. Ya, jadi betul. Kita cerita sedikit ya. Darun Najah 19 itu seperti pulau yang ada di tengah padi. Itu samping kanan kiri kita tuh padi semua, sawah. Tengah-tengah itu pulau. Nah, itu Darun Najah 19 sekarang. Jalan itu belum ada, Jalan belum ada, cuma hanya jembatan yang 1 mobil itu. Untuk akses juga susah. Nah, akhirnya untuk membangun pesantren kan kita kendala dengan akses ya, untuk bahan bangunan. Awal-awal kita itu digotong lewat galang-galangan sawah. Dan akhirnya alhamdulillah kita sudah membebaskan lahan panjang lebar 15, panjang itu lebih 300 meter ke 300 meter pondok. Itu Alhamdulillah. Itu berkat doa semua. Masya Allah. Keberkahan pondok. Nanti mungkin antum bisa ya kirim ke Ana ya foto-fotonya dari 19 seperti apa, biar teman-teman yang di rumah tahu. Oh, ini loh dari 19. Darun Najah itu ada di Karawang gitu. Jadi ternyata di Karawang juga ada loh dari 19 gitu. Di Karawang juga ada. Kalau nggak salah Darun Najah itu sudah ada 21 ya? Alhamdulillah 21. Dan ini yang ke-19. Ke-19. Masya Allah. Ini tuh baru 1 tahun, Baru 1 tahun? 1 tahun. Kemarin Februari kemarin 1 tahun. Pas genap 1 tahun. Genap 1 tahun. Masya Allah. Dan buat teman-teman nih yang lain nih,
semangat cari ilmu nih, ya kan? Karena di masyarakat sosok santri itu sebenarnya dibutuhin ya, Sat? Santri itu sangat dibutuhin. Karena santri itu militan banget, Sat. Militan. Di mana aja itu bisa. Di mana aja bisa. Iya kan? Santri itu nggak perlu jadi ustadz. Santri itu nggak perlu jadi ya ustadz lah gitu, orang pengajar. Tapi santri itu bisa di mana aja. Jadi entrepreneur, bisa jadi artis. Stand up comedy kan ada tuh santri. Betul. Jadi membawa spirit pendidikan dan kedakwahan di masing-masing bidang. Santri itu hebat. Dan antum boleh cerita sedikit lah, suka duka antum selama 2019 itu apa? Suka dukanya. Suka dukanya ya anak. Karena jadi gini, Sat. Kalau aneh bilang suka dukanya, semua kedukaan itu aneh jadikan sukaan. Masya Allah. Jadi semua yang aneh rasain itu aneh bukan jadikan suatu beban atau suatu peristiwa yang buruk. Karena suatu peristiwa itu adalah salah satu pengalaman yang berharga buat kita. Ya kan, pengalaman itu kan sangat mahal, Sat. Sangat mahal. Makanya sekali kita mendapatkan suatu masalah jadi pembelajaran. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu ilmu dari pengalaman itu. Makanya suka dukanya menurut Ana, semua duka yang Ana alami itu jadikan suka. Mantap. Dan kalau boleh tahu nih, Sat, sekarang jumlah santri berapa? Untuk jumlah santri ya, yang TPA saja. TPA saja yang antum ajar. Ada 55 orang lebih. 55. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah Ramadan kemarin itu kita sudah mengadakan santunan sosial dan anak yatim. SAS itu. Sudah ada di 2019. Alhamdulillah itu perdana sekali. Ya? Belum ada santrinya. Alhamdulillah kita terkumpul itu 300 orang. 150 itu untuk anak yatim. Sisanya itu kita untuk masyarakat yang enggak mampu. Iya. Berkahnya bulan Ramadan sampai kita bisa membahagiakan umat Rasulullah. Masya Allah. Kita ini kan di sana cuma ada 4 orang, Sat. Pertama kalian dikirim itu 2 orang, tambah lagi 1 orang, tambah lagi 4 orang. Pas ketika akhir awal Ramadan, 10 hari Ramadan, kita terbesit. Di bulan Ramadan ini kita bikin sesuatu yang membuat kita itu bernilai. Bernilainya itu bukan di mata seorang makhluk, Sat. Tapi bernilainya itu di mata seorang Rabbi. Allah ya. Kita 10 hari itu dari tanggal 10 Ramadan sampai tanggal 24 itu 22 Ramadan, 24 Ramadan itu baru kita mengadakan acara. Ada 14 2 minggu lah, Sat. Dari awalnya kita belum ada dana sama sekali, Sat. Sampai kita terkumpul dana itu sekitar 30 juta lebih. Masya Allah. Karena aneh bilang dengan 4 orang ini, karena kalau kita punya niat baik untuk membanggakan umat Rasulullah, Allah bakal mempermudah. Sahil insyaallah. Kumpul 4 orang, Sat. 4 orang bisa ngumpulin 300, memberikan 300. Ya pengabdian itu yang di sana 4 kan tadi antum bilang. Yang pertama antum. Iya. Setelah itu ada teman anak Stofit namanya. Dari Darun Najah 14. Setelah itu Ustaz Nafal. Dari Darun Najah 1. Satu lagi Ustaz Fauzan. Dari Darun Najah 8 Cidoko. 8 Cidoko. Mantap sekali nih cerita antum nih. Bener-bener apa ya? Ana mikirnya kayak Ana di luar ekspektasi Ana ya. Pondok Merintis tuh yang menurut Ana ya. Udah ada santrinya tapi masih sedikit. Ternyata ini belum ada santri sama sekali Merintis. Karena kaget juga kita kan pernah kita didatengin orang-orang teriak-teriak kayak preman gitu lah. Untuk minta apa sih namanya jatah pembangunan, minta jatah apa sih namanya orang-orang yang kerja di situ harus dari dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Coba-cobaan itu ya kita jalanin aja. Dan juga banyak orang-orang baik yang bisa membantu kita. Jadi ketika kita ada sesuatu tugas, alhamdulillah ada aja orang yang ngebantu. Banyak ada orang yang ikhlas nih. Ada salah satu orang ikhlas di sana. Dia itu mantan pejabat daerah. Beliau itu sangat membantu pondok. Orang mikirnya itu dia membantu pondok itu karena ada sesuatu. Tapi beliau itu ngebantu pondok ikhlas. Benar-benar. Kata beliau itu
untuk pondok apa sih yang nggak dilakukan? Masya Allah. Masya Allah, itu mantan pejabat dulunya mungkin kayak gimana. Sekali hijrah sering ngaji. Dan suatu prestasi yang besar buat anak itu ketika ada suatu karyawan anak hijrah. Beliau itu cerita kepada anak. Saat anak dulu kayak gini, saat anak tukang mabok, anak tukang berantem, anak tukang maksiat, jarang sholat. Anak sholat aja juga nggak tahu tat bacaannya. Cerita karena anak pengen benar-benar jadi orang yang seharusnya menjalankan perintahnya Allah. Di situ ada tanah suatu kebanggaan belajar. Jadi abang-abang saat udah punya anak, tapi orang seperti itu aja yang udah lebih tua dari anak pun mau ingin belajar. Jadi itu adalah salah satu apa sih pukulan buat diri anak. Jadi lu tuh antum tuh masih umur masih muda. Jangan sampai antum menghalangi pendidikan antum gara-gara antum bla 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 bla. Bener. Karena kan pas ketika remaja ini kan banyak banget orang-orang lain di sana kan remaja lagi pada antum tau lah asik lah gitu. Asik dengan kehidupan masing-masing. Nah kita baru umur 20 udah ditugasin pegang 8 hektar. Nah itu 8 hektar itu punya umat kan berarti kan, punya umat, wakaf dari orang salah satu betul. Orang. Nah itu tanggung jawab besar. Jadi enggak ya gitu, kita belajar di pondok itu belajar apa ya, untuk bertanggung jawab dan amanah. Khidmah itu penting sekali untuk seorang santri, seorang murid, karena ilmu itu, khidmah itu salah satu pelayan. Khidmah itu adalah kunci untuk merapatkan memageri keilmuan kita. Gitu menurut Anda. Mantap. Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya yaitu ilmu yang tafau bihi, benar kan? Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Antum keren sekali ini, mantap ini antum. Masya Allah. Ya mungkin terakhir nih Ustadz Akbar, bisa kasih ini nggak kesan pesan untuk santri Darun Najah 2 dan santri-santri yang lain dan pemirsa gitu ya, kasih kesan pesan lah buat mereka nih, motivasi antum untuk teman-teman semuanya gitu. Kesan dan pesan. Jadi gini, buat santri-santri yang ada di manapun berada, ketika kita belajar itu kita pasti ngerasain namanya aneh itu kayaknya belajar 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun maupun 2 bulan baru di pondok tuh kayak ngerasa nggak dapet apa-apa. Antum jangan terbesit kayak gitu. Dulu aneh tuh terbesit kayak gitu ya. Anak, ini aneh 4 tahun nih di pondok kayak ngerasa nggak apa-apa. Tapi ketika nih, jadi keberkahan seorang guru asatid itu sangat berharga untuk kita. Maupun kita ilmu itu ngerasa kita nggak masuk, tapi dari keberkahan kita, tabaruk kita sama guru kita, mulazamah kita sama guru kita, itu sangat membuat berharga untuk diri kita masing-masing. Antum nggak ngerasa apa-apa, tapi kalau ketika antum punya akhlak baik kepada guru antum, khidmah benar-benar pada pondok dan guru antum, jalan itu insyaallah ada. Keberkahan itu benar-benar ada. Keberkahan seorang guru itu benar-benar ada ya. Benar ada. Ana ngerasa pribadi sendiri karena Ana bukan orang-orang yang pintar. Ana bukan akademik yang tinggi. Tapi Ana punya, ketika guru Ana itu ngajar, jangan sampai Ana itu tidur. Ana menghargai guru Ana berbicara. Ana itu kalau guru Ana itu ngobrol nggak pernah paham bahasa Arab itu, Ana doif parah, lemah bar. Ana iya. Pada abis itu nggak paham. Tapi kenapa Ana seperti itu? Karena anak ingin mendapatkan berkah seorang guru anak ingin berkhidmat kepada guru anak. Makanya anak terbesit pengen sekali berkhidmat langsung kepada seorang kiai. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah kabulkan. Anak banyak bertemu dengan orang-orang besar, kiai, pimpinan-pimpinan pesantren, yang anak terbesit salaman aja saat itu susah gitu saat. Apalagi anak bisa ngobrol, anak bisa mulazamah kepada beliau, anak bisa tabaruk kepada beliau, minta doanya beliau langsung. Itu ya Allah, itu nikmat banget. Jadi antum punya terbesit di dalam hati itu ya, ada buat pesan pada antum. Jangan menganggap antum itu bodoh, jangan menganggap antum itu nggak bisa, jangan menganggap antum di pesantren 5 tahun 6 tahun itu nggak ada apa-apanya. Tapi keberkahan itu pasti ada. Antum sabar, karena sabar itu penting
buat kita semuanya. Karena antum kalau udah sabar, insya Allah Allah bakalan kasih nikmat ketika antum itu udah siap. Kadang-kadang kita tuh ngerasa nih kita pengen sesuatu, tapi emang kita belum siap. Kita belum siap mendapatkan yang kita minta. Tapi ana udah ngerasain ana dapat yang apa yang ana minta sesuai dengan kepribadian ana, sesuai dengan ana yang butuhkan sekarang. Insyaallah. Oke, terima kasih Ustadz Akbar sudah bisa datang ke sini ke podcast kita ya, podcast santri gitu. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat. Syukron teman-teman semua yang udah nonton nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.